datang di Tusbol, tongkrongan khusus bola di mana kita akan membahas bola tanpa data dan tentunya bercanda. Ya, hari ini kita kedatangan salah satu tamu, tapi tidak tamu juga sih. Wajah lama di Tusbol, the godfather of Tusbol, anjas. Siapa dia? Koko Nixon ya guys ya. Apa sih gini-gitu openingnya ya? Iya. Bangsat daripada gini anjing. Apa kabar? Halo teman-teman. Baik. Nixon apa kabar Nixon? Baik. Kenapa akhir-akhir ini lo nggak kelihatan di Tusbol? Dan diganti gue. Ini apa? Ada urusan gue. Urusan apa? Gue mau. Ini aneh sih, sebenarnya kayak. Jadi long story short tuh, Nixon tuh adalah hostnya awalnya. Cuma sekarang tuh jadi berubah gitu, jadi gua hostnya. Aldi Bawazir. Dia ngechat gua, dia ngechat gua. Jadi gua beberapa hari lalu tuh bikin ini loh, nggak trivia sih, kuesioner gitu loh. Contender for Manchester City next season gitu. Aldi Bawazir juga ngevote tuh. Ngevote Arsenal. Terus gue bilang, bisa. Iya, terus gue ngupdate lagi kan, siapapun yang merasa fans Arsenal dan Man United, ada yang berani nggak? Dia sebenarnya ngevote berani, cuma sulit, dia katanya tinggal tunggu callingan. Waduh, tapi repot juga, antum lumayan bang. Jauh deh. Tadi ada sih bisa tuh. Siapa? Si Pak Dokter. Oh ini, jadi tadi tuh ada dokter Iep yang kesini guys, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu. Doi itu salah satu Gunders juga. Iya dokter Iep, Bang Vincent. Iya, Bang Vincent. Tahu kan? Nah, sayang sekali dia tidak bisa bergabung, malah cecunguk ini anjing yang dateng. Fuck anjir, muka lama nggak penting dai. Cuma nggak apa-apa, karena ada dia jadi kita bisa tertawa bersama hari. Tai lah anjing. Sampah banget anjing. Oke. Ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngapain sih? Lu mau ngomongin apaan kok hari ini kok? Nggak tahu sih sebenarnya, cuma kemarin gue liat kayaknya bola Indonesia mafia aduh berat terlalu berat ya, kayak nggak sesuai tagline yang bercanda. Kayak tahu aja gitu apa ya, mafiaan Tahu boy, tahu soalnya. tapi kita harus pura-pura tahu aja. Wah sorry nggak tahu, gua nggak tahu. Mafia maaf gua nggak tahu. Berat banget dia. Berat banget sih emang. Berbahaya. Ahapsi. Lu mau ngomong apa tadi anjing? Gue takut anjing. Dia sih tai orang itu. Ada wasit, ada siapa lagi tuh? Iya nggak apa-apa, itu kan tandanya kan ada pendewasaan gitu loh dalam kontennya. Jadi kita tuh nggak selalu hahihi. Tapi bahasnya tuh berat banget. Iya sekali-kali lah supaya mata. Kalau nggak mungkin ngomongin mafia. Itu obrolan jam 1 malam boy. Iya nggak sih? Jam 1 malam gue nonton bola, ngobrol lagi. Iya tergantung, kalau Champions mulai jam 2, ada sejam. Jam 1 malam ke jam 2 kita ngobrolin yang berat. Iya benar. Bener. Nah hari ini nih kita akan. Hoi, diem dong, berisik. Orang lagi syuting teriak bangsat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas salah satu tim terbesar, salah satu tim mantan tim yang terbesar lah di Inggris ya. Tim terbesar di mantan, tim terbesar di Inggris. Mantan anjing. Trofi paling banyak. Iya, trofi paling banyak, tapi kan beberapa tahun ini kan masih menjadi momok bagi tim Inggris. Beberapa tahun belakangan. Iya, tolak ukur lu masa lalu anjing. Tolak ukur gue keseluruhan. Anyway, dia ini fans MU dan gue ini fans City. Kalau mau lihat ada di episode sebelumnya di Tusbol. Keseluruhan lu harus ukur karena lu cuma 3 musim, 4 musim, ya paling Lu gila anjing, 10 tahun terakhir. 10 itu 2013. 13, bener nggak? Iya dong. Iya, 9-10 tahun lah. Iya kan, 10 tahun boy. Dan lu merasa lu udah besar. Iya besar gila. Musim 26 tahun. Buset, ya elah. Gue mengakui. Kalau mungkin setelah gue nanti udah punya anak 16 tahun lagi, kalau Siti masih kayak sekarang kan gue akui ya. Pasti akan masih. Buset. Dulu 10 tahun tuh ada tim namanya Blackburn Rovers, posisi 2 terus. Iya. Mana sekarang? Iya, bahkan salah satu striker tajamnya Roku Santa Cruz juga dibeli City. Tapi itu baru kan. Iya, tapi nggak jadi pemain yang handal juga dulu sih. Dulu 10 tahun juga Newcastle sebelum ke sekarang juga jago. Alan Shearer doang anjing, siapa?
Siapa? Si ini juga. Maksud gue siapa selain Alan Shearer? Si Santiago Munez. Bukan. Film dong anjing. Ini strikernya MU tuh yang dibeli MU. Siapa namanya sih? Lupa gue. York. Dwight York bukan, Dwight York mah. Siapa Aduh, anjing? lupa siapa ya? Alan Smith. Bener Newcastle dong. Bukan yang beli MU siapa? Andy Cole, bukan Andy Cole. Enggak ada anjir. Lu mimpi tai. Ada. Lu fans Teddy Cardiff. Sheringham, bangsat. Oh, Sheringham bilang dong kan gua enggak tahu. Teddy Sheringham. Anjing nih ngaku gibel tapi bangsat ya. Dan namanya juga tanpa data. Gue ingat. Kalau MU bahas MU gue ingat. Gue cuma tahu MU doang yang tim. Waktu 7 mah tim cuma MU, yang lain mah orang-orang enggak jelas anjing. Tapi kasihan anjing baru kali ini lagi masuk champion. Setelah main di Liga Malam Jumat itu juga enggak juara bangsat. Ya, yang penting kan masuk. Iya, tapi tetep aja tolol anjir. Nah, kali ini jadi gue mengundang lu nih bukan tanpa maksud tertentu, Son. Gue pengen membahas kira-kira nih, kayak kita udah tahu kan MU ini kan beberapa dekade kan, ya satu dekade ini kan. Satu dekade. Ya iya, satu dekade ini kan terlalu parah ya. Secara prestasi, statistik dan lain-lain kan maksud gue nggak seperti MU sebelum era Ferguson ya kan. Parah banget sih enggak sebenarnya. Parah banget coy. Enggak lah. Parah banget coy. Enggak, lu 26 tahun terus ditinggal langsung tapi masih Big Six enggak. Tapi selalu jadi momok anjing. Momok apa sih? Momok bagi tim-tim lain. Apanya? Tim-tim lain jadi Kelucuannya, momok kali. iya tim-tim lain jadi momok buat MU, sorry. Enggak, Maksud gue gitu. Enggak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Chelsea gitu ditinggal loh. Abramovich langsung 12. Iya MU sih. ditinggal Ferguson masih Big Six lah. Tapi memang mungkin gini ya, kebiasaan MU yang selalu di puncak dan tiba-tiba bergulat di papan tengah, terus itu membuat banyak orang stres dan jadi bahan candaan juga gitu loh. Maksudnya kelas MU tuh harusnya nggak seperti itu gitu loh. maksud Karena gua. MU tuh dari dulu tuh yang bagus tuh emang Ferguson-nya. Kalau lu lihat pemain-pemainnya biasa aja sebenarnya tuh. Ya nggak juga lah, gila lu. Masa Siapa? Rooney pengen lu bilang biasa aja? Rooney kalau bukan Ferguson nggak sejago itu pasti. Iya, jadi biasa aja nggak gua tanya? Enggak dong. Penyokong yang lainnya Beckham ada. kan beda generasi. Class of 90 ada. Class of 90 itu kalau bukan Ferguson nggak akan sejadi itu. Lu bandingin di tahun terakhir, di tahun 2008 lah. Ronaldo anak muda main tiba-tiba jadi superstar, ada Rooney. Terus ya masih ada Class of 92 lah, sisanya kan kayak Giggs, Scholes gitu. Tapi sisa-sisanya ini John O'Shea, terus Anderson, Wes Brown. Itu kan siapa gitu kalau Ya, tapi memang itu tugasnya pelatih kan. dan Iya nggak? Ferguson bukan sekedar pelatih makanya. Iya, Buktinya ketika oke. 2012 dia juara terakhir tuh. Pemain-pemain macam Cleverley yang jadi kunci tuh. Cleverley, terus ada Rafael, Fabio, pemain-pemain macam Anderson. Ada Anderson udah gak main. Alexander Butner Anderson main lah pas itu. udah nggak starter. Oh, udah starter. Welbeck, Oke. Javier Hernandez, tuh Chicharito. Ketika Ferguson pensiun mereka cabut kemana mereka? Chicharito ke Madrid. Jadi nggak work sama sekali. Ya, Mereka tidak sejago itu kalau nggak Ferguson. sebenarnya bukan jago sih. Mereka juga tetap nggak jago, bahkan under Alex Ferguson menurut gua. Efektif, percaya. Cuma jago sih enggak. Iya, dan impact-nya kan kelihatan. Ketika dia pindah kan udah nggak impactful lagi kan. Oke deh. Ferguson tuh magis gitu. Oke, gue setuju. Kalau itu gue setuju. Maksudnya part Ferguson one of the best manager in EPL, gue setuju. Karena memang gue juga dulu nonton pertama kali bola-bola awal-awal itu ya memang MU juga dan memang ngikutin sejarahnya lah. Cuma gue nggak tetep fuck anjing. Oke. MU lah. Iya, Ferguson pelatih bagus dan pemain MU dulu tuh nggak sebagus yang orang bilang itu. Tapi nggak juga nggak. Kalau itu gue nggak percaya. Dia satu gol yang bagus. Ya oke lah. Kayak yang dulu Van Persie masuk, Van Persie kan emang superstar masuk. Ya itu makin jago, makin efektif kan akhirnya. Iya. Pemain yang kita nggak tahu itu loh, yang macam namanya Vidic, siapa namanya Vidic sebelum ke MU? Pemain dari Rusia, Spartak Moskow kan? Oke. Spartak apa gitu gue lupa tim Rusia. Terus Rio Ferdinand dari Leeds. Iya oke Siapa benar. yang tahu? Leeds. Rio Ferdinand. Fabio Rafael dari tim Brazil, kembar siapa yang tahu? Tapi kan memang itu kan juga bukan jadi salah satu tugas utama Ferguson. Ada tim scoutnya, Dan setelah ada dirteknya, ya dong. Gertek Chelsea menemukan bakat-bakat yang bagus, setelah datang nggak jadi kan? Iya. Kalau pemain Mihailo Mudryk itu bagus sebenarnya.
Dan akhirnya datang ke Chelsea nggak jadi kan dibawa pelatih Karena Lampard. iya, karena mungkin itu peran pelatih penting sih. Penting. Mungkin kalau misalkan dia main under Pep, gila. Kayak misalkan kita lihat sekarang nih. Nah, terlalu jauh tapi kalau gue bawa City. Nggak apa. Kalau Kayak misalkan kita lihat nih Pep sekarang datengin Kovacic. Menurut lu kualitas dia bagus nggak? Kovacic kualitas bagus. Tapi kenapa di Chelsea kayak gitu coba, jelek mainnya? Kalau ngomongin Kovacic dan Chelsea gue nggak terlalu ngikutin sih kenapa dia jelek ya. Tapi kalau ngeliat dia di Kroasia, Kovacic dan Modric tuh kunci tuh. Kroasia bisa konsisten di 2 gelaran Piala Dunia terakhir kan. Iya. Kovacic, Modric, terus ada Brozovic juga kan. Kalau di Chelsea gue nggak tahu kenapa dia jelek. Iya sih, memang iya sih. Tapi gue yakin Pep itu nggak mungkin asal beli pemain gitu loh. Kayak Iya, Pep nggak asal. nggak asal beli pemain, kayak misalkan dia beli Kovacic. Ya mungkin yang kita tahu plotnya kan untuk ngeplot si Gundogan yang cabut ke Barca. Ya betul. Ya kan? Gundogan. Tapi kalau secara kualitas dan mental permainan gue rasa masih jauh sama Gundogan. Cuma kita nggak ada yang tahu nih apa yang akan dibuat Pep untuk si Kovacic, perannya apa dan akan dimasak seperti apa gitu loh. Oke, back to topic. Kita terlalu jauh anjing. Gak apa. Dari awal. Kan bahas tim lu yang kata lu gede itu kan. Emang gede bangsat. Gila lu nggak lupa statementnya Pep yang dia mau ngejar. Ntar lu kasih klipnya Coach Justin deh. Pensi itu kata-kata bocil, ntar lu kasih lihat nih klipnya. Lu tahu kan? Masukin di klipnya. Sama yang ini di GBK tuh. Apa anjing? Apaan sih? Sirik anjing, tetangga berisik bangsat. Iya, berisik banget. Ada di TikTok tuh gue ngeliat foto profesor di Argentina gitu bikin research. Rata-rata umur fans sepak bola City tuh 4-8 tahun bukan sih rata-rata. Enggak ada anjing. Lu lihat Enggak. Itu fans MU anjing dokternya. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Itu fans MU anjir. Di mana-mana ada. Itu dokternya fans MU anjir, idiot. Dokter Iep. Tadi enggak nyambung bangsat. Enggak nyambung anjing ya. Jadi intinya yang mau kita bahas hari ini tuh sebenarnya ya tentang MU juga sih. Iya. Jadi gue mau nanya ke lu nih sebagai fans MU. Sejati nggak? Sejati, gue bisa. Bullshit tai. Lu Lu kalau nggak pernah pindah anjing. lu pakai jersey West Ham anjir. Jersey doang anjing apa pengaruh? Ya kenapa lu nggak pakai jersey MU terus kalau lu sejati? Ini tuh tim viewer. Boleh, tapi sempit anjir, bukan punya lu minjem ini anjing. Gue punya gua. Lu minjem temen lu pasti. Oke. Kalau minjem gue nggak minjem yang away dong. Emang apa? Kan Rama punya yang home. KW. Oke. Kita jadi hari ini pengen bahas 5 pembelian terburuk Manchester United. Langsung anjing. Langsung lah. Pembelian terburuk Manchester United setelah era Ferguson. Jadi ini kan kita hari ini ngobrol nih lagi ini kan Liga Inggris, ya semua liga sih. Lagi transfer window kan. Oh iya. Ya kan. Ya jadi menurut gua pantas lah kalau kita sekedar menilik ke belakang. Kira-kira siapa sih 5 pemain Yang syuting pamer pusernya tuh. yang bener-bener ini pemain sampah anjing. Banyak anjing roster Ferguson lah. Ya makanya gue bikin 5 aja. Gue mau nanya sama lu, 5 transfer terburuk setelah era Ferguson. Tentunya kan transfer terburuk ini bisa diindikasikan dengan biaya yang mahal banget, yang tinggi banget, tapi performnya flop. Nah, lu kira-kira siapa tuh 5 pemain itu menurut lu? Pemain pertama. Apa? Yang pertama, yang kelima dulu ya. Oke, yang kelima deh. Yang pertama berarti yang paling tolol banget ya? Yang paling tolol. Oke, yang kelima. Yang kelima itu Di Maria. Oke, alasannya? Alasannya karena Di Maria tuh waktu itu digadang-gadang. Itu musim pertamanya Van Hal kalau nggak salah. Jadi digadang-gadang kan ngangkat performa tuh. Bareng sama di musim itu ada juga tuh transfer flop nanti deh. Si Di Maria ini kan digadang-gadang kan bakal ngangkat performa tuh kan, makanya dikasih nomor 7. Biayanya juga waktu itu kalau nggak salah mecahin rekor ya kalau nggak salah. Dari Madrid itu ya? Dari Madrid. Oke. 60 sekian, 75 kalau nggak salah. Oke. Waktu itu mecahin rekor transfer MU dan Inggris kalau nggak salah juga waktu itu mecahin. Dan yang nggak sebegitu mengangkat gitu. Di awal-awal mungkin lumayan lah perform, gue inget tuh dia nyetak gol pertama dari set piece tuh. Nah setelah itu ya udah nggak terlalu perform. Musim kedua Van Hal nggak kepake,
Akhirnya dilepas ke PSG. Tapi untungnya penjualannya lumayan. Lumayan ya. Jadi lumayan ada revenue, Nggak terlalu rugi lah ya. nggak terlalu rugi. Padahal Di Maria itu pas dibeli itu ya bukan pemain jelek juga dari Madrid. Main bagus. Main bagus. Main bagus. Ya, Kesingkir gara-gara Gareth Bale waktu itu. oke, di Madridnya. Di Madrid. Ah. Gareth Bale kan ke Madrid kan tuh. Umpan silangnya oke, cut inside-nya juga bagus. Bagus Di Maria tuh dulu sebelum Gareth Bale masuk, sebelum divisi. Ya bahkan setelah di PSG pun menurut gua bagus PSG banget. bagus. Ya pantah karena liganya yang gak kompetitif. Tapi emang Di Maria bagus. Di Di Maria bagus, Di Argentina Maria bagus. Di Maria bagus. Di Bahkan Piala Dunia kemarin ya bahkan sampai sekarang di usia akhir prime-nya masih bagus. Di Argentina karena kan di yang gue bisa bilang di yang salah satu yang nge-carry kan. Iya, nge-carry. Sama Bareng nge-carry, bener. Messi. Bareng Bang Messi. Bang Messi sama Bang ini Pardede. Paredes. Itu ya menurut gua bagus sih Paredes, terus juga Paul, Di Marco Bang juga. nggak main anjing. Di Marco Inter Milan anjing. Nggak dipanggil timnas. Bangsat. Ada-adain data lu anjing. Itu juga tanpa data, kan gua udah disclaimer di awal. Tanpa data Di anjing. Marco anjing. Nah itu pertama Berarti alasannya itu doang ya, karena memang iya, ya karena intinya dia- nggak perform lah. price-nya mahal tuh Nah, dan nggak se-perform itu. yang diharapkan nggak sesuai yang diharapkan ya. Iya. Oke, berarti Di Maria nomor 5, nomor 4-nya Nomor 4-nya Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Oke. Waktu dateng kan, Alexis Sanchez lumayan bagus main Lumayan, pianonya. Hmm. Ntar ada videonya dia main piano. Dia, dia ini ya perkenalannya ya, Iya, main piano ya. Anjing ngapain lu main piano tadi? Lagi nomor 7. Hmm. Nomor 7 tuh bebannya. Kutukan deh kayaknya. Nggak kutukan banget sih sebenarnya. Lebih ke beban mental sih. Beban mental ya. Iya, nggak Berarti memang mentalnya Sepak bola gue nggak percaya kutukan kalau sepak bola modern apalagi ya. Beban oke. mental. Oke. Si Alexis ini kan lu tau lah semua di Arsenal. Di Arsenal dia bener-bener gila sih. Dia sama si Ozil kan. Ozil, iya. Waktu itu ngangkat Arsenal banget. Di MU dia ditukar sama Mkhitaryan. Mkhitaryan tuh lumayan sebenarnya. Mkhitaryan tuh lumayan perform. Dan keputusan barter itu pada saat itu semua orang bilang katanya win-win solution. Si Arsenal dapat playmaker karena waktu itu kalau nggak salah Sampah tuh sih. Aubameyang masuk tuh kalau nggak salah. Si MU dapat winger. Emang butuh winger waktu itu. Gantinya si Di Maria. Akhirnya masuk. Ternyata ya nggak ngapa-ngapain. Iya. Catatannya buruk bahkan untuk pemain seharga kalau di total tuh Mkhitaryan 50 jutaan di musim itu 2016-an kalau nggak salah. Sanchez emang iya sih kayaknya ya. Padahal dia di Barca perform, di Arsenal apalagi makin peak season-nya dia sih kayak di Arsenal sih. Di Arsenal. Peak season dia. Terus setelah di Barca ketutup soalnya. iya di Barca ketutup sama MSN. materi pemain yang ngaco juga sih. Iya. Ditambah ya udah masuk MU, ya mungkin itu dia nggak biasa dengan tingkat beban yang tinggi, ngemban nomor 7. Iya. Akhirnya nggak perform juga. Apa lagi berantakan banget waktu itu tuh semua MU tuh lagi lininya nggak kata. Kalau sekarang mungkin MU udah lumayan oke lah. Udah lumayan in-depth squad tuh. Oke. Kalau sekarang, kalau dulu zaman itu, wah kalau lu lihat line up-nya, lu ngeliat anjing siapa nih pemain? Kasarannya udah tim first line up-nya jelek, First line up-nya jelek. second Wah, timnya second-nya juga apalagi. ngaco. Second-nya nggak ada yang lu kenal pasti. Depth-nya emang ngaco ya pas itu ya. Ngaco. Waktu itu yang gue lihat tuh waktu 2018 kalau nggak salah Rashford baru muncul tuh. Wah gila banget siapa nih? Tuan ZB, James Garner, Tahi Chong. Tahi Chong ya pada kemana anjir sekarang? Iya, cuman yang gue kenal cuma Juan Mata doang. Juan Mata udah. Juan Mata tapi bagus Juan pas Mata itu. doang sendiri. Bener-bener Waktu itu Rashford juga masih 39, masih baru tuh waktu match lawan siapa sih tuh yang dia etak-etak gue lupa tuh tim nggak terkenal di Europa League tuh waktu itu. Anjing ini siapa aja gue ngeliat kan. Gak ada yang jelas, kiper sama kipernya doang yang gue kenal, Romero. Udah. tapi kan udah De Gea itu. Di Europa League yang main Romero waktu itu, Sergio Romero. Romero tuh berarti diambil dari mana? Gue lupa deh. Free transfer dia. Hah? Free transfer. Oh free transfer dari mana sih?
tadinya dari Liga Italia, Sampdoria nggak salah. Oh iya benar Sampdoria. Berarti Alexis Sanchez ya. Iya sih. 4 Alexis. 4 Alexis ya, percaya. Ketiga Ketiga itu ada keluar. ngentot apa ya? Yang kaget dia. Falcao mungkin. Falcao. Radamel Falcao. Anjir pemain depan semua ya. Oke, Falcao. Itu diambil dari AS Monaco. Oh iya, AS Monaco dipinjam semusim. Bener. Dipinjem dan biaya pinjamannya 9 juta kalau nggak salah. Waktu minjem 9 juta lo bayangin, mahal banget kan. Ya, Berapa musim sih? semusim doang. Dari semusim doang. Semusim kan pinjem. Pinjem 9 juta, habis dari MU flop dibalikin, musim depannya dipinjem Chelsea flop lagi. Udah habis itu udah langsung downfall tuh. Falcao rambut pendek kayak di Chelsea ya pas itu ya? Falcao rambut pendek. Ya di MU juga udah rambut pendek sih. Masih gondrong. Masih bang gondrong dia. Falcao. Ya, padahal predikat Falcao kan ngaco juga. Falcao Di Atletico ngaco. Di Monaco ngaco. Di Kolombia ngaco. Kolombia ngaco, buset apalagi Waktu itu Kolombia. 2014 tuh waktu sama Ya eranya James James Rodriguez. Dia Cuadrado. Apalagi banyak anjir. Banyak dulu Kolombia tuh generasi emas Kolombia tuh. ya. Nah, si Falcao ini salah satunya menilik gue dengan harganya pinjaman 9 juta semusim. Enggak, itu enggak cuma 2 gol kalau nggak salah. Mungkin pengaruh ini nggak sih lini tengah yang nggak works juga dan supply bola. Dia kan bukan tipe striker pelari ya Falcao tuh ya. Bukan tipe striker yang ngobrak-ngabrik pertahanan, tapi lebih ke nyari ruang, dapat bola, finishing oke gitu loh. Ya. Pengaruh ini Supply bola sih, itu semua pengaruh supply bola pasti. Supply bola. Striker sih, soalnya dia kan striker, ya kan. Nggak ada penyuplai bola yang berkualitas pada saat itu gitu loh. Dari tadi pemain depan semua emang lini tengahnya waktu itu juga jelek kan. Nggak ada yang bagus, cuman Juan Mata yang lumayan. Sisanya udah berantakan anjing MU itu dulu. Nih makanya kan gue bilang kayak parah anjir MU kenapa maksudnya kehilangan magisnya gitu loh. Iya dulu parah banget. Kehilangan magisnya. Kebijakan transfernya buruk tuh. Kebijakan transfer parah. Edward Woodward tuh bangsat. Nggak jelas. Bener-bener apapun dibeli kayak Chelsea sekarang lah, kayak Todd Bowley sekarang. Iya benar. Pemain mana bagus, berapapun beli. Beli. Sampai sekarang akhirnya pusing sendiri kan. Sekarang dia udah ganti. Harus nyimbangin raca, maksud gue Chelsea itu harus nyimbangin raca juga gitu. Iya, makanya dia cuci gudang kerja sama malah Saudi Pro League. Saudi Pro League bener. Nah, si Edward nih bangsat emang tuh. Masih nggak sih? Udah ganti, makanya sekarang udah lumayan kan. Udah lumayan. Ya tapi tetap aja juga beli pemain tetap mahal anjing. Enggak terlalu semahal dulu lagi. Dulu Anthony Martial 60. Dari Lyon Monaco. ya? Oh iya benar. AS Monaco benar. Martial 60, sekarang Casemiro 60 tuh. Lu bandingin bedanya tuh. Iya 60 dan lu dapat kualitas seorang leader. Dan mental yang gila juga. Yang maksa transfer Ten Hag yang maksa tuh cuma Toni udah. Menurut gue itu ada ini deh. Sisi emosional sendiri dia beli. Iya makanya dia maksa. Emang karena Anthony enak didiknya dan emang si Ajax nggak mau lepas murah jadi ya udah 100 lah gitu. Tapi sisanya oke kan? Ya sisanya so far masih oke sih. Lisandro 50. Lisandro oke. Oh itu menurut gua pembelian efektif Lisandro. Casemiro 60. Terus siapa lagi sih yang dibeli? Malaysia cuma 20-an. Malaysia oke, cuma belum kelihatan progres yang maksimal kalau dari Malaysia menurut gua. Eriksen nggak bayar. Iya bener, bahkan comeback from the dead kan dia. Iya itu tuh lumayan menurut gua. Oke, nah itu berarti yang ketiga itu si Ketiga Falcao. itu Falcao. Iya memang iya sih, gua setuju dengan statement kalau Falcao memang nggak perform anjing. Maksudnya gue dulu serem juga tuh pas Falcao dateng anjing dapat striker. Iya kan, tajam lagi, tiba-tiba kan? tapi nggak. Tapi kenapa nggak? Kayak gue bingung ya, mungkin pada saat itu mental sih, emang bener mental sih. MU dituntut untuk bangkit dan datengin striker sekaliber Falcao. Tapi nggak perform anjir. Nggak perform, jelek jauh. Mampus sih, maksudnya salah satu efek nggak perform dia mungkin ya karena itu. Karena dia terbeban mental, butuh. Dimana dari dulu tuh MU kan selalu punya penggedor gawang yang ciamik ya kan. Yang selalu bener-bener gol satu musim bisa minimal buat 15, Iya. 20 ya kan. Cuma datang ke situ mentalnya nggak siap, down juga anjir.
Iya. Sebenarnya dengan mental dia harusnya dia oke sih karena dia pemain besar sebenarnya Falcao. Main dengan mental juara itu kan yang dibutuhin sebenarnya dari dulu. Iya sih bener. Oke, ketiga Falcao. Kedua Ada siapa aja sih yang itu transfernya? Gue lupa deh. banyak banget anjir. Aduh, Siapa ya? Kayak BB yang katanya wonderkid juga BB kan sampah. Iya, sampah. Cuma itu masih era Ferguson ya. Iya, udah lama itu mah. Terus Pak Emil udah beli siapa lagi ya, cuy? Vela ini masih work sih. Soalnya lumayan. Ya itulah si Mukamem anjing. Itu bentar, itu satu. Gue lupa siapa aja ini. Banyak anjir, coba lu sebagai fans MU coba lu pikir anjing. Ini semusim soalnya bisa beli lumayan banyak kan, 5-6. Pogba menurut gua juga jelek. Pogba bagus. Enggak, Pogba jelek anjir. pernah masuk ini PFA Player of the Year. Iya sih, cuma kan Dia cuma bagus. 1-2 musim doang itu. Dia langsung ngasih Europa League kan. Era Mourinho. Bagus itu. Pelatihnya tapi memang Mourinho kalibernya. Iya bagus. Aduh siapa lagi? Gua lupa. Siapa? Untuk yang kedua ya. Hmm. Yang kedua itu sebenarnya agak ini sih. Agak mungkin ada yang bilang, "Oh, gua enggak seburuk itu apa belum terbukti." Yang kedua tuh Jadon Sancho. Terbukti sih anjing menurut gua. Dia belum ini kan Menurut dia gua masih, terbukti sih. masih muda kan dan belum kayak masih kepake lah di skema gitu. Cuman dari beberapa match apalagi kemarin di pre-season kalau pada nonton tuh yang lawan Leeds sama Lyon. Wah, anjing tuh. Nggak bisa main bola anjing. Gua nggak nonton sih, tapi yang parah banget. Parah. Dulu kalau ngeliat lawan Leeds tuh yang match pertama udah bagus tuh mainnya si Hannibal gitu main set langsung ada apa sih namanya? Ada penetrasi ke kotak penalti itu dioper kan di tengah tek. Sancho dia tuh penghambat banget, dia tuh pelan mainnya. Anjing. Dulu bukannya di shoot, bukan apa dia ngontrol dulu sekali. Akhirnya kehilangan bola udah. Karena dia emang mainnya pelan. Nggak kepake tuh di skema sebenarnya. Tapi mungkin ya kalau ngeliat permainan di Dortmund bagus, mungkin karena musim ini tuh bisa digali nih kan. Berarti mungkin butuh latihan 2-3 kali lebih keras lagi biar bisa kepake gitu di skema. Tapi so far kalau ngeliat performanya dan harganya yang mahal itu Flop ya. gue naruh dia nomor 2. Nomor 2 ya. Tapi memang gue setuju sih kalau Sancho nomor 2. Anjing udah kayak dia tuh nyampe latihan private loh. Iya. Dikasih tempat sama pelatihnya temannya Ten Hag kan, kalau nggak salah. Di Belanda ya? Italia. Di Italia belum Belanda sih? apa Italia lupa gue. Kalau nggak salah sih seingat gue Belanda, seingat gue. Iya. Bener-bener di apa ya? Udah kayak anak dipentingin anjir. Lu bayangin dia nyampe bener-bener dikasih waktu latihan sendiri, private, nggak gabung sama tim, intinya nggak latihan bersama tim nih. Hah? Bagi tisu. Nah itu kedua tuh si Kedua ya? Jadon Sancho. Ya itu maksud gue kayak dia udah, ya itulah, udahlah pokoknya menurut gue emang dia tuh nggak akan berkembang lagi sih, mentok di situ aja. Dan menurut gue nggak salah City jual dia ke Dortmund pas itu anjir. Dia tuh akademi City loh. Bohong, gue dulu waktu di Dortmund bagus pasti lu pengen dia balik tuh. Masih bohong lu. Salah lu. Karena udah tahu buktinya. Lagi tolol anjing. MU tuh tolol anjing, udah tahu didikan tetangga masih dibeli juga, mahal lagi. Kayak no hope bangsat. Kayak udah ngapain lu beli lagi. Terus bagus, tadinya tuh bagus. Di Dortmund tuh bagus sama Haaland. iya, mungkin karena dapet tandemnya bagus juga kali. Tapi menurut gua ya maksud pemain pengen ngandelin orang lain buat jadi bagus. Di Gitu Dortmund loh. tuh bukan karena Haaland, emang kelihatan bedanya. Di MU tuh dia mainnya pelan, menghambat permainan. Gak bisa main cepet, passing direct pass 1-2 gitu gak bisa dia. Iya, karena memang skill individunya jelek berarti anjir. Kalau nonton di Dortmund dia bagus makanya. Iya, sekarang kita bicarain di MU. Berarti kan Iya, itu berarti kan itu yang dilihat Ten Hag, berarti sebenarnya punya potensi gitu. Iya. Ada sesuatu yang salah nih, masih bisa digali. Makanya sampai sekarang belum dijual. Terus Sancho tuh yang ngambil Ten Hag berarti ya? Enggak. Siapa sih? Soalnya ngambil Ole. Ole ya? Ole. Iya, iya. Sama Ronaldo waktu itu satu musim. Oh iya, bener. Iya sih, maksud gua ya udah sih lu nggak ada harapan kalau menurut gua ya. Kayak dia mentalnya udah kena. Ditambah dia udah latihan sendiri nih. Otomatis fans punya ekspektasi lagi dong. Iya, pasti. Ekspektasi bener-bener wah anjir kayak kembali lagi nih dari performa terburuk akan jadi nampilin performa terbaik dia. Ternyata Pasti, enggak anjing.
kayak tetap sampah Sancho. Emang Sancho tuh, ya mungkin skillnya nggak sebagus 105 juta euro lah, tapi ya seenggaknya bisa lebih dari sekarang gitu. Ya harusnya coba kita lihat aja nanti. Tapi menurut gua tuh udah cukup flop sih kalau untuk Sancho. Tapi kalau misalnya nanti ada pemain baru lagi datang di posisi itu udah ya habis, udah habis. Apalagi perform, udah selesai. Soalnya dia lumayan versatile dia kiri kanan bisa dia. Kiri kanan bisa, depan pernah dicoba nggak sih? Gua nggak tahu. Striker, Enggak, CAM. CAM nggak pernah. Nggak pernah ya. Dia benar-benar main di sayap ya. Sayap, wing atau midfield bisa dia, left midfield, right midfield. Oke. Kedua Jadon Sancho. Yang pertama nih. Karena Maguire dia, boleh dijelasin. Harry Maguire. Udah back termahal, masuk MU, flop anjing. Ya sekarang udah enggak. Mahal Van Dijk Sekarang udah enggak. Cuma kan pada saat dia dibeli kan dia jadi back termahal juga gitu loh. Sekarang peluangnya dipecahin lagi kayaknya. Kayak Guardiola bentar lagi mahal ya. Iya bentar lagi. Josko. Yang dia obok-obok Messi anjing, sialan banget ya. Tapi jago banget anjir. Dia kiri bisa, CB bisa. Dia emang Leipzig ya? Hah? Leipzig ya? Leipzig. Bagus, pasti bagus. Tapi nggak pakai ya di situ yang apa mau beli buat apa sih? Ya, back kiri. Buat isi Ake. Back kiri ya? Iya, plotin Ake. Iya. Jadi nanti mungkin wah susah juga sih. Tapi back kiri nggak nyerang jadinya. Kata siapa anjir di Kroasia dia main ke depan dia. Dia nggak kenceng kan harinya. Iya nggak kenceng, cuma oke lah, masih muda juga. Jadi masih banyak waktu untuk berkembang. Iya bisa. Harry Maguire ya. Harry Maguire ya sih. Parah. Gua nyampe bingung kenapa dia bisa jadi pemain pro anjing. Bahkan sama Sunday League-nya aja kayaknya kualitasnya hampir mirip anjir. Enggak, sebenarnya Maguire tuh bagus. Maguire di Inggris tuh bagus kan? Iya, makanya kenapa pas di MU banyak lah case orang di negara jago tapi balik ke klub tuh jadi sampah tuh banyak. Iya. Cuma Maguire ini nih one of a kind anjir. Dia jago, dia tuh di Inggris lumayan. Tapi kenapa begitu selalu nyampe banyak klip kayak DG aja tuh udah capek nggak mau ngoper ke dia gitu loh, build up dari dia tuh nggak mau anjir. Pasti langsung entah ngebuang atau jauh ke depan. Ya lagi-lagi beban harga sih, price tag udah nggak no debate at all gitu. Emang harga tuh bikin beban performa udah. Iya. Harganya mahal kan, udah 90 sekian kan tuh. Iya, 80 sekian lah. 80 sekian. Harry Maguire. Ya di Leicester pun ya nggak tahu ya. Siapa tahu karena kebantu si King juga anjir. King siapa? Backnya Leicester gila. Emang waktu itu King ya? King. Yang waktu juara tuh udah ada Maguire belum ya? Udah boy. Kaptennya King. Anjing ingus lagi syuting bangsat. Sakit. Iya, ya kebantu enggak juga sih. Emang dia lumayan bagus kok. Iya tapi ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, MU itu emang tim siapapun yang datang ke situ pasti dibebani ekspektasi lah intinya. Dan kalau mental lu nggak kuat ya udah lu say bye aja. Iya kan? Iya. Ngentot. Emang dulu mentalnya Jelek. Berarti itu ya tadi urutan kelima itu Di Maria, Sanchez, Alexis, Falcao, Sancho, Maguire. Oke. Percaya deh. Terlukat lu. Oke, berarti tadi 5 transfer terburuk setelah era Ferguson menurut salah satu fans MU yang paling anjing ini. Iya. Menurut Nixon. Nah, dari tadi kita kan ngomongin terburuk nih, yang terburuk. Kira-kira ada nggak sih pembelian efektif dan terbaik menurut lu setelah era Ferguson? Sebutin 3 aja. 3. Dari terbaik. nomor 3 ya. Terbaik yang nomor 3 itu Pogba. Biarpun bukan dibeli sih ya, balik lagi. Dan hitungannya mahal loh dia. Mahal, 105 juta. 105 juta. Pounds. Itu tuh dulu bacotannya fans MU oil money ngalahin ke City anjing. Dia sendiri beli Pogba, buyback Pogba 105 juta anjing. Iya, itu main blunder tuh dulu dilepas tuh. Tapi emang Pogba tuh skillful, tapi ya kelihatan lah kenapa dilepas karena emang attitude kurang baik kan. Ya. Tapi soal skill dia bagus, dia bener pemain yang bagus, dia kelas tuh, box to box midfielder, bisa juga jadi roaming playmaker dan di mana-mana tuh. Bisa dictate the game juga kan. Iya. Tapi dari
keseluruhan permainannya kalau kita lihat di skema permainan sekarang dia nggak kepake ya. Memang dia tuh pemain yang lambat dia. Dia sniper lah. Dia kalau ngoper jauh bagus banget kan. Tapi ya lambat. Dia bukan tipe gelandang modern yang bisa lari ke sana kemari. Iya sih, yang bisa ngolah bolanya juga cepat gitu enggak ya? Nggak bisa. Dia bener-bener harus one touch dulu. One touch, terus sniper lah pokoknya. Udah dikontrol, tapi kalau udah dikontrol dengan baik, lu nembak dari mana pun masuk. Nyampe sih, gue pernah ngeliat salah satu umpan Pogba dari tengah ke sayap ke siapa ya pas itu ya. Itu emang bagus banget sih, sniper. Di Prancis apalagi waktu Iya, Piala Prancis. Dunia 2012 tuh. Semua umpan-umpannya nusuk tuh pasti masuk gol. Itu emang bagus. Iya. Pogba, dan dia kan musim kedua kalau nggak salah tuh musim ketiga 2018 tuh bawa MU ke Europa ya? Europa League juara. Dan juara. Dan musim berikutnya pun pas Covid kalau nggak salah ya, yang masuk ke final lagi. Oh iya. Kalah sama Sevilla di final. Itu lah, tapi menurut gua musim mengangkat Piala Eropa itu menurut gua musim terbaik MU setelah Ferguson. Iya. Menurut gua. Tapi ya namanya apa ya? Fans MU tuh terlalu toksik anjing. Kayak seorang Jose Mourinho aja bisa stres anjir, mentalnya kena juga kan. Dia akhirnya keluar aja lah, memang menurut gue itu lebih better Nah, sih. itu dia. Oh, ini deh Pogba sejajar dia posisinya sama Ibrahimovic. Anjing, gimana caranya? Sama udah 2 pemain. Oke, Soalnya boleh. peringkatnya sama, nilainya sama lah kalau di kelas. Boleh. Sama-sama 80-80. Pogba Ibrahimovic tuh. Gua ya oke lah. Seorang Ibrahimovic menurut gua masuk ke tim manapun dia bisa ngangkat mental pemain sekitarnya sih menurut gua. 5 aja, lu kasih 5 deh. Bangsat lu. 5 pemain terbaik. Yaudah. Udah itu tadi Pogba Ibrahimovic ke 5. Iya, oke. Udah tau lah alasannya dia bawa ke final Europa League kan. Dan menurut gua dua itu tandem yang cocok sih. Iya, Tandem cocok. lumayan. Pada saat itu akhirnya work kan. Work. Yang keempat, Yang keempat. Edinson Cavani. Didatengin dari PSG ya pas itu ya. PSG gratis. Gratis dan Nomor 7. Iya, nomor 7. Tapi sayang kan jadi 21 ya terakhir ya. 2-1. Iya sih. Iya, Ganti gara-gara nomor CR kan, datang. gara-gara CR datang lagi ya. Dia ngiklasin nomornya. Dan menurut gue emang bagus sih. Bagus. Tadi berapa? Keempat. Siapa? Cavani keempat, ketiga bukan keempat. Kan tadi Pogba, Ibrahimovic, Cavani. Anjing orangnya. Kan itu nambah jadi 5. Pogba, Ini Ibrahimovic. orang anjing aja. Ini nggak usah lukat ya, baru lihat keanjingan dia anjing. Sumpah. Kelima Pogba, keempat Ibrahimovic, ketiga Cavani. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga nongkrong. Gua pernah belajar matematika soalnya. Lu yang tolol anjing. Maklum lah, gua kan ini, gua kan pandit, gua nggak belajar matematika. Bacot anjing. Oke, Pogba, Ibrahimovic. Keempat, Ketiga Cavani. ketiga Cavani. Cavani, oke sih. Padahal pas itu dia datang juga umurnya udah bukan umur produktif ya. Iya, emang solusi jangka pendek waktu itu. Iya, jangka pendek. So bener-bener solusi jangka pendek bener. Karena bener-bener kosong banget kan strikernya. Kosong banget. Kosong banget. Iya. Kosong banget pas itu. Iya. Nggak ada Siapa? striker beneran. Nggak ada striker murni yang bener-bener mateng. Iya. Nah, Cavani tuh waktu musimnya Ole tuh yang waktu kalau menang gede banget tuh 9-0, 8-0 tuh gigi tuh. Cavani. Oke. Gratis dan memberikan solusi Mengatakan gitu. kutukan nomor 7 deh. Mengatakan kutukan nomor 7. Ya, biarpun memang nggak seperti musim-musim dia di PSG ya. Efektivitasnya dan jumlah torehan golnya gitu loh. Iya, karena dia waktu itu nggak starter juga kalau nggak salah deh. Iya, dan di MU juga anjir, Liga Inggris mulu mengharap apaan striker setua Cavani anjir pengen yang semusim 40 gol kan nggak mungkin juga. 25 gol aja 20 gol syukur. Lumayan waktu itu belasan gol. Belasan gol ya, gue tahu. Oke, Cavani tuh. ketiga Cavani, kedua. Ya, kedua Lisandro. Ya, oke, Lisandro Martinez ya. Martinez 50-an juta datang pembanding yang jadi pembandingnya Maguire ya itu jelas Iya, jauh lah. angin segar untuk lini pertahanan MU lah pada saat itu. Jauh. banget dia performanya. Energik, biarpun kecil tapi energik. Terus powerful. Temperamen. Work rate-nya tinggi sih. Maksud gua, dia tuh kan katanya sebelum ya pas udah dibeli bakal digadang kalau dia mah kecil bisa apa di Liga Inggris gitu kan. Sama beberapa media. Cuma ternyata emang pas datang oke sih. Oke. Gue setuju. Lumayan ganggu lah untuk lini serang klub-klub lain lah. Ganggu, dia tackle bagus. Tackle bagus. Aggressionnya bagus, intercept.
semua tackle, Iya. block dan lain-lain tuh bagus. Mentalnya juga bagus. Dia bisa Mentalnya bagus. bisa mimpin di lini belakang bisa dia. Dia agresif, dia temperamen tuh butuh tuh back yang temperamen. Biar rawan ngedown mentalnya. Ya ada lah di Lisandro tuh. Oke. Orang bilang penggantinya Vidic, sebenarnya nggak pengganti Enggak Vidic. juga. Tapi setipe sama Vidic gue setuju. Back kayak gitu yang butuh. MU dari dulu permainannya selalu keras. Iya sih, Ferdinand, Vidic, Ferdinand, Roy Keane, Gary Neville, benar. Wah, Gary Neville juga ngaco sih. Eric Cantona. Cantona. Pemain Wayne Rooney itu semua main temperamen kan. Paul Scholes itu pemain-pemain yang keras gitu loh banget. Nah, MU itu butuh pemain-pemain kayak gitu tuh. Oke, nomor 1 berarti. Nomor 1. Gue pernah baca salah satu statement gitu di media sosial, di Twitter. Tim yang bagus bisa jadi juara, bisa jadi raja kalau gelandang jangkarnya adalah gelandang jangkar kelas dunia. Oke. Kalau lu perhatiin, Udah tahu dong arahnya kemana. iya, lu udah perhatiin semua tim-tim hebat lah. Bayern Munchen waktu itu Bener. ada Joshua Kimmich, City beberapa tahun belakangan ada Rodri. Rodrigo. Terus AC Milan bisa juara setelah bertahun-tahun ada Sandro Tonali. Oke. Terus Chelsea dulu ada Jorginho, gelandang jangkar. Iya. Terus siapa lagi sih juara-juara tuh? Barca punya Barca Busquets. punya Sergio Busquets gitu kan. Madrid 3 kali beruntun ada Casemiro dan itu pindah ke MU tuh. Dan dia ngebawa magisnya di Madrid ya kayaknya. 3 kali hat-trick beruntun juara Liga Champions, mental kuat, benar-benar kuat. Iya. Posisi paling sentral gelandang jangkar. Anchor dia ya berarti ya. Anchor Bener-bener mutus bola dari dibilang belakang anchor enggak juga sih. Anchor tuh kan penghubung belakang ke depan ya. jangkar juga coy, anchor. Dia Bener-bener matiin bola. Matiin bola. Iya, dan matiin dia bola. ngalirin ke depan juga. Iya, ngalirin ke depan. Iya, mungkin ya. Iya. Bisa juga dia? Bisa. Bisa juga. Lebih ke ball winning midfielder sih, BWM. Nah, BWM. Ya, oke. Ya itu Ya dia. posisi itu pokoknya gelandang jangkar lah bahasa Indonesianya. Posisi itu kan sentral tuh. Casemiro. 60 juta, 29-30 tahun. Masih oke. Dan ini gua ngambil kata-katanya ini Coach Justin Laksana. Posisi gelandang bertahan ini kan bukan posisi yang banyak lari. Posisi yang lu stay, lu cuma ngikutin lawan dengan tackle, body charge yang kuat, dan mental yang kuat, dan kemampuan passing yang bagus gitu. Ngancurin flow lah ya ini. Ngancurin flow, dan Ngancurin flow. umur 36, 37 lu masih bisa stay dengan performa yang bagus. Makanya that's why ngeliat Luka Modric di usianya yang ke-37 sebagai posisinya gelandang, ya dia lebih ke box to box, tapi posisi ini bukan posisi yang butuh banyak lari gitu. Beda sama kalau misalnya lu winger atau striker atau fullback di 33 ke atas tuh Udah nggak bisa. Di posisi ini lu sampai 38, 39 lu masih bisa di performa yang terbaik. Salah satu contohnya siapa ya? Scholes. Bahkan sampai dia balik lagi dari pensiunnya kan? Iya, Scholes masih oke kan? Iya, benar. Akhirnya balik lagi langsung juara. Ya. Siapa lagi? Iniesta paling. Iniesta bukan itu. Ya Busquets. Busquets lumayan kan? Fernandinho pada saat di City loh. Fernandinho lumayan. Nah itu posisi yang sebenarnya 37, 38 lo masih bisa stay performa terbaik. Dan itu ada di Casemiro tuh transfer terbaik menurut gua. Iya, oke. Berarti Casemiro masih bisa bertahan 3 musim lah ya. Lebih mungkin. Ya. Lebih kalau dia mungkin sampai 36, 37 masih bisa kalau MU sehat kayak sekarang nih. Ya dan dia nggak nyari ini ya alternatif lain selain Casemiro ya. Mungkin kayak pengen cari pembandingnya supaya permainannya tetap kejaga gitu kan. Oh, ini bagus nih bridging ini transfer ya. Gila. Transfer musim ini ya? Iya. Transfer musim ini MU nih. MU so far berapa ya? Bentar, nomor 1 berarti Casemiro ya? Casemiro udah. Oke, Casemiro. Itu yang menurut saya. 5 transfer terbaik setelah era Ferguson. Nah, tadi lu bilang ada menyambung nih untuk pengganti atau kontendernya si Casemiro. Ada apa? Apa? Kontender Casemiro. Nah, lu tadi bilang Mereka tentang pasti lagi transfer. Mereka pasti butuh. McTominay tidak kualitas itu. Enggak. Sampah anjing. Iya. Orang terlalu, itu menurut gua salah satu pemain yang terlalu overrated. Lumayan. Overrated menurut gua. Tapi di timnas dia lumayan bagus. Iya, karena siapa anjir yang menonjol di timnas dia? Siapa?
Untuk sekarang nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk sebagai pembanding Darren Fletcher dulu. Ya dulu beda era dong, udah Iya. beda era. Untuk permainan dari Scotland dia lumayan bagus. Iya, oke. Kelihatan bedanya lah. Meskipun nggak ada pembanding sepadan, kelihatan kan bedanya kalau main bagus sama enggak kan. Ya. Oke, gue percaya. Oke. Baiklah. Kira-kira nih. Ya, MU baru datengin Mason Mason Mount. Mount nomor 7 tuh. Apakah lu yakin nih dengan kedatangan Mason Mount akan merubah flow permainan MU dan akan menjadikan apa ya? Kasarannya missing piece-nya yang dibutuhkan MU nih. Missing piece enggak. Enggak ya? Tapi untuk tambahan amunisi yang bagus tuh bagus. Nomor 7 loh. MU butuh. Nomor 7 anjir. Enggak apa-apa. MU butuh posisi itu soalnya. Meskipun Dia bukan ditaruh di mana sih di MU itu? Eriksen. Khususnya Eriksen ya? Eriksen nggak bisa diandalkan. Tapi kasihan juga sih. Menurut gua masih cukup bagus sih Eriksen. Tidak sebagus itu untuk jadi starter terus-terusan. Iya. Kayak Bruno tuh nggak bisa. Karena memang di samping dia punya masalah juga ya, masalah dengan kesehatan. Selain itu juga selain tandemnya Bruno, dia bisa jadi tandemnya Eriksen juga karena Bruno terlalu keras kerja. Dia nggak pernah absen musim lalu itu. Iya. Selalu jadi mesin deh. Mason Mount. Jadi seandainya mau rotasi, Bruno bisa diganti, Mason Mount masuk. Harganya juga cuma 55 sekian, ya oke lah. Untuk seorang pemain yang berkualitas, masih muda dari Chelsea, pemain timnas, lumayan oke. Ya kualitasnya pemain timnas sih memang. Cuma kemarin pas pramusim dia udah main sekali ya? 2 kali. Oh, udah 2 kali? Full time? Enggak, harusnya namanya Selalu pemainnya ya. babak pertama diganti. Iya, selalu ada rotasi ya untuk ngelihat pemain muda juga ya. Ya, Mason Mount tuh lumayan. Dan akan memberikan impact berarti menurut lu? Akan memberikan impact. Oke. Gua nggak ngikutin soalnya pramusim MU. Buat apa anjing? Iya, buat apa yang ngikutin? Nggak seru juga anjing lawannya. Apaan pemain mediocre, tim mediocre bangsat. Belum mulai. City nih ntar anjir lawan Munchen di Jepang. Kan emang belum mulai itu ICC. Ini baru pramusim anjing. Lawan Leeds sama Lyon atau Leeds Lyon anjing. Ya tahu cuma kualitasnya anjing nggak bisa disamain sama MU. Iya kan pemain MU juga itu jelek emang. Iya. Nah Oke. itu Mason Mount, kemudian yang udah resmi itu siapa lagi? Oh ini belum resmi tapi udah here we go. Onana. Onana jelas bagus sekali. Tapi Itu missing piece, salah satu missing piece tuh. itu nggak missing piece lah gila. De Gea coy. Build up-nya yang missing. Iya, Bola oke. modern butuh build up dari belakang. Iya sih kayak City punya Ederson. Jadi punya Ederson, Liverpool punya Baker, nggak usah diragukan tadi sering ngasih anjir. build up aja. Dia dari belakang pernah ngasih anjir. Iya tapi nggak se-build up Ederson. Iya, oke. Yang build up itu Siapa lagi? si Neuer Neuer build up. Hmm. Ter Stegen build up. Oke, iya benar. Portugal build up. Ya pemain-pemain macam itu lah. Yang oke banget. Sekarang pemain-pemain macam Ramsdale juga udah mulai belajar build up tuh. Nah, itu yang dibutuhkan salah satu missing piece-nya. Oh, tapi gue 55 juta plus add-ons. sempet lihat setelah Here We Go ya. Ada klip di Twitter apa di mana ya, di salah satu portal berita lah. Video blunder dia semua anjing. Ada pasti ada. Dan itu tapi terlalu lucu semua blundernya. Kayak dia tuh kayak ngangong, lu tau gak sih? Ngangong tuh kayak bingung mau ngapain, terus akhirnya berujung gol. Kayak misalkan dari set piece corner. Dia bingung, terus jadi kayak terlalu overlap. Akhirnya musuh bisa golin. Kayak gitu-gitu loh, aneh. Ada, Ederson juga ada kayak gitu. Cuma nggak banyak. Nggak banyak, boy. Onana kan cukup lama malang melintang. Ederson kan Benfica, City, udah. Iya. Onana dari Ya cuma apaan sih? Ajax, Inter, MU. Apa bedanya anjir? Apa bedanya? Udah cukup banyak lah. Cuma menurut gue belum terbukti sebagai kiper yang berkualitas karena ya ini belum main di IPL Ya anjir. untuk dibilang berkualitas sih enggak. Tidak, mungkin belum teruji, tapi Tapi kayaknya kalau soal untuk untuk mental kayak bagus sih. untuk melihat apakah dia efektif di skemanya Ten Hag, gue pede. Oke, karena dia bisa build up tadi ya. Dia bisa build up, jadi mantan anaknya Ten Hag. Iya sih. Oh iya bener di Ajax ya. Pantesan si Ten Hag juga ini banget, pengen banget bawa dia. Dia udah kenal kan, jadi ya mungkin akan efektif di skemanya Ten Hag. Oke. Kemudian abis itu Højlund. Masih rumor. Udah here we go. Tuh. Udah ini gua.
tinggal harganya doang setuju. Belum here we go berarti dong, Ya, masih personal terms. rumor. Ya anggap personal terms pun bisa batal boy, kayak Ziyech aja kan udah deal semuanya batal juga. Bisa. Tapi ya 70% lah. Oke. Højlund tuh. Dan nggak tahu juga ya karena dia pemain muda sih dan main di Atlanta boy, iya kan? Pemain. Ya Haaland pun main di Dortmund. Ya tapi sebelumnya predikatnya Haaland boy. Iya. Satu musim bisa golin berapa? Ya sama sebenarnya Højlund juga. Dia udah di Atlanta sih, di Itali. Pembuktiannya apa? Nggak ada. Belum ada sih. Belum ada, tapi ya kayak tadi gue bilang Haaland pun begitu. Cuma beda rentang usia 2 tahun. Iya. Haaland pun demikian kan tadinya di Dortmund Liga Petani. Ya, oke Musim lah. gue berapa sih dia juga Haaland nggak sampai 40 kan? Iya nggak sampai sih karena cedera juga. Ada cedera. Iya, jadi ya Oke. lumayan lah untuk Højlund. Dia cukup, gue ngeliat klip-klipnya ya bisa Prospek ya. cukup prospek karena dia masih muda juga kan, masih panjang waktunya. Dan kita lihat apakah Ten Hag kira-kira bisa mengolah pemain seperti Højlund kemana gitu. Oke. Nah, prediksi gue selain tadi itu ada lagi yang bakal datang itu adalah ini prediksi ya, ini kelihatan dari pergerakan saat ini. Yang akan datang itu Amrabat, Sofyan Sofian Amrabat. dari Sevilla ya, benar Mas? Oh, Dari Fiorentina ya. Sofian Amrabat sama Oh, tadi ada satu lagi yang udah datang, Johnny Evans, suka gue. Johnny Evans kan balik lagi tuh. Johnny Evans back-nya Iya. yang dari Leicester. Iya. Balik lagi? Iya, 6 bulan Buat doang. apa anjing? Ya buat pelapis aja. Buat apa Mainnya anjing? bagus malam tuh di Lyon. Nggak tahu juga. Ya legasinya Ferguson lah biar ada mental kan. Johnny Evans. Bukan mental sih menurut gua, pemain senior lebih tepatnya. Iya, dia membawa mental Ferguson juara itu. Ya, oke lah. Ya kita lihat aja nanti berarti ya. Iya, Johnny Evans balik. Kemungkinan besar Sofian Amrabat Amrabat. dan Axel Disasi mungkin. Coba? Axel Disasi. Gua nggak tahu tuh. Ada back yang Monaco. Oh, pemain muda. Dia back timnas Prancis sih. Axel Disasi, 21 tahun. Pemain muda, boy. Tapi udah timnas. Timnas Oke. Prancis. Axel Disasi jadi pelapis. Ya, jadi kalau mau rotasi AWB kanan kan dia? back tengah anjing. Oh, back tengah. Kan karena udah lengkap, Dalo, AWB, kalau udah rotasi jadi gitu tim 1 dan tim 2-nya bagus. Oke. Onana, Dean Henderson atau Matej Kovar. Oh, Dean Henderson-nya balik lagi ya dari Katanya Nottingham mau ya? dilepas karena ada Matej Kovar Oke. sekarang. Ya ada Dalo, Wan Bissaka. Nanti di tengah tuh ada Lisandro atau Disasi, Varane atau Lindelof. Malah Maguire berarti udah nggak selamat ya? Enggak. Udah dilepas dari ban kapten juga kan? Pas aja ya. Oke. Ke Shaw Malaysia, terus Casemiro Amrabat, Mount, Eriksen, Bruno, Hannibal juga bagus. Hannibal bagus. Gua ngelihat Hannibal, gua tuh ngelihat sesi trainingnya. Hannibal sama Amad Diallo nih ada harapan nih. Dua Oh, ini. Amad Diallo bagus. Ya, Amad Diallo sama Hannibal gua lihat main drill pas itu sama Hannibal bagus sih. Bagus. Bener-bener koneksinya tuh dapat. Cuma ya kita lihat aja ya namanya pemain muda kan jangan terlalu diberikan ekspektasi kan. Hannibal udah nggak semuda itu Kalau kayaknya. Diallo masih muda banget. Diallo masih Diallo muda. masih 19 tahun. Makanya. Iya, pokoknya dia bisa udah bisa jadi pelapis lah Hannibal match begitu. Kemudian di kiri kan Rashford dan Nacho. Nah, tengahnya ini Højlund doang. Martial udah Martial udah nggak sih. pakai lah. Nggak, udah. Nah, di kanan 3 tuh, Anthony, Ahmad, Pelistri. Iya. Pelistri juga udah dari musim lalu udah ini kan udah tim utama dia kan. Pelistri Udah ada ya, tim utama dia, udah tim masuk senior. ke rotasi juga. Oke. Ya, ini prediksi gue ya Amrabat sama Disasi oleh. Prediksi lu nih terakhir. Kita dari tadi kan ngomongin transfer. Kira-kira nih musim depan apakah MU akan bertengger di Big 3 atau juara atau malah bahkan nggak masuk Big 6? Big 3 masuk. Big 3 ya. Kira-kira Tiga atau kedua. ada dapat trofi nggak musim depan? Trofi. Ada tapi bukan trofi major. Bukan major ya. Nanti kayak mungkin FA, Carabao, mungkin Carabao lagi atau FA. FA mungkin. Oke. Ya cukup fair lah ya karena menurut gua MU itu masih jadi salah satu tim yang transisi ya. Dengan datangnya pelatih Ten Hag yang katanya tsunami trophy itu, tapi kan malah
Tsunami tangisan anjir. Gak ada yang instan, monyet. Iya. Karena tim instan bangsat. Ya nggak usah bacot makanya anjing. Pep aja 6 tahun anjing. Ya nggak usah bacot, tsunami trofi. Sebenarnya fans MU itu nggak bacot. Ada yang bacot, tapi karena saking banyaknya jadi yang bacot kelihatan banyak anjing. Yang kalah itu juga banyak. Tapi Ten Hag ngomong anjing dia bakal tsunami trofi kan bacot. Dia New era kan, new era has begun. Dia bilang nih orang has begun, dia nggak bilang tsunami trophy. Tetap kayak dia tuh Oh itu bagus dong, spread confident. dia tuh apa ya kayak memberikan peringatan kepada tim-tim lain kalau beware of the dog anjing kayak Kalian yang memang menganggap peringatan, dia cuma bilang new era has begun. kagak bangsat dia bener-bener ngomong kalau pas itu kalau nanti tuh bener-bener hati-hati lu pada gitulah kasarannya. Dia bilang di sebelum lawan final kita percaya diri kita akan mengalahkan City. Dia pelatih dia harus ngomong gitu dong. Ya enggak, harusnya lu tahu kelas lu gitu loh. Lah buktinya ditahan kan 2-1. Lu hoki aja. Ya nggak ada hoki anjing. Dalam bola itu nggak ada hoki kecuali main FIFA bangsat. Lu hoki, kiper lu bagus dia tapes. Enggak itu namanya excuses dan excuses biasanya dilakukan oleh pecundang. Sebenarnya gini sih, kalah tuh nggak apa-apa, gitu loh. Maksud gue kalah nggak apa-apa, tapi tetap enakan menang. Baiklah, obrolan kita cukup seru hari ini, ditemani oleh Bang Nixon. Pokoknya Manchester is blue. Jelas dia lo pakai MU aja tetap warnanya biru. Ya bluenya MU. Nggak ada anjing. Nah, bluenya MU anjing lu nggak lihat. MU aja red devil anjir, bukan blue devil. Ya iya sih. Iya kan? Intinya tadi adalah prediksi kita untuk MU. Bentar bangsat, closing dulu anjing. Bukan. Prediksi kita tentang masa depan MU di musim depan dan beberapa transfer terburuk dan terbaik dari MU setelah era Ferguson. Buat kalian yang nonton, kalau memang kalian punya prediksi sendiri siapakah transfer terburuk dan terbaik MU setelah era Ferguson, komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe dan komen pendapat kalian untuk konten Tushball kali ini. Singkat kata, fuck. Dadah.